Adrian dan Melanie bertemu saat kuliah di sebuah kampus ternama di Jakarta. Adrian adalah mahasiswa teknik sipil berprestasi, sementara Melanie berasal dari keluarga terpandang dan mengambil jurusan komunikasi. Mereka bertemu di sebuah kegiatan kampus, dan dari situlah benih cinta tumbuh. Meski latar belakang mereka berbeda, Adrian berasal dari keluarga sederhana, sedangkan Melanie tumbuh bergemilang fasilitas. Cinta membuat perbedaan itu tampak kecil. Setelah lulus, Adrian cepat mendapat pekerjaan di perusahaan konstruksi besar. Melanie pun menjadi presenter TV lokal. Mereka menikah muda, penuh cinta dan harapan, meskipun sempat ditentang oleh keluarga Melanie karena status sosial Adrian. Tapi Melanie bersikeras, "Aku gak butuh pria kaya, aku butuh pria yang cinta aku." Pernikahan mereka sederhana, namun penuh kehangatan. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, dan dalam tahun pertama pernikahan mereka, lahirlah seorang bayi perempuan yang mereka beri nama Cinta, karena ia adalah buah dari cinta murni mereka. Tahun-tahun pertama setelah Cinta lahir adalah masa paling indah. Adrian bekerja keras untuk membangun karir, sedangkan Melanie berhenti dari dunia televisi untuk menjadi ibu rumah tangga. Cinta tumbuh ceria, dikelilingi kasih sayang dari kedua orang tuanya. Mereka sering menghabiskan malam dengan cerita pengantar tidur, makan malam sederhana tapi hangat, dan akhir pekan penuh permainan dan tawa. Cinta kecil sering duduk di pangkuan ayahnya, mendengarkan dongeng, sementara ibunya menyisir rambutnya sebelum tidur. Adrian mulai naik jabatan. Mereka pindah ke rumah yang lebih besar. Kehidupan membaik, mobil baru, liburan ke luar negeri, dan sekolah terbaik untuk Cinta. Tapi semua itu perlahan mulai menggerus kehangatan rumah mereka saat Cinta menginjak usia 10 tahun. Adrian semakin sibuk. Ia sekarang memiliki perusahaan sendiri. Pulang malam jadi hal biasa. Komunikasi dengan Melanie mulai renggang. Sementara Melanie yang mulai merasa kesepian dan terpinggirkan kembali memasuki dunia sosialita. Ia mulai sering pergi arisan, spa, dan pesta ulang tahun para istri konglomerat. Cinta merasa mulai kehilangan kedua orang tuanya. Ia lebih banyak diurus oleh pembantu. Makan malam yang dulu jadi momen berkumpul, kini hanya tinggal meja makan kosong. Ketika ia mulai beranjak remaja, usia 13 tahun, konflik semakin jelas. Adrian dan Melanie sering bertengkar. Awalnya hanya perdebatan kecil, tentang waktu, tentang uang, tentang siapa yang lebih peduli pada rumah. Tapi lama-lama jadi makian, lemparan barang, bahkan di depan Cinta. "Ayahmu itu egois," kata ibunya. "Ibumu itu cuma peduli pada tas dan teman-temannya," balas ayahnya. Cinta hanya bisa menutup pintu kamar dan menangis. Ia mencoba bicara pada ibunya, tapi Melanie hanya menjawab dengan ketus. Ia mencoba bicara pada ayahnya, tapi Adrian tak pernah benar-benar mendengarkan. Saat ulang tahunnya ke-15, Cinta berharap setidaknya malam itu keluarganya akan berkumpul. Ia menyiapkan sendiri pesta kecil di kamarnya dengan kue yang dibeli dari uang jajannya. Tapi malam itu, ayahnya tak pulang dan ibunya pergi ke pesta sosialita. Cinta duduk sendiri, menatap lilin ulang tahunnya yang nyala. Dengan air mata jatuh satu persatu, ia sadar ia tak lagi menjadi pusat cinta di rumah itu. Dalam waktu singkat, ia berubah. Di sekolah ia pendiam dan murung. Di rumah ia tak pernah bicara. Bahkan ia mulai menulis buku hariannya. "Kalau aku pergi, mereka akan sadar nggak ya?" Dan pada suatu malam hujan, tanpa pamit, ia kabur dari rumah. Hari demi hari, ia hidup sebagai anak jalanan. Tidur di bawah jembatan, makan dari sisa warung, kadang mengemis, kadang mencari kardus bekas untuk dijual. Tubuhnya yang dulu terawat, kini lusuh dan kurus. Koran-koran mulai membuat berita tentang anak pengusaha hilang. Tapi tak ada yang mengenali wajahnya yang kini berubah. Suatu malam, saat ia tertidur di trotoar dekat pasar gelap,
sebuah mobil hitam berhenti di dekatnya. Seorang pria turun, menyodorkan makanan. Karena kelaparan, Cinta langsung memakannya tanpa curiga. Tak lama kemudian, pandangannya kabur. Ia roboh, tak sadarkan diri. Tiba-tiba, Cinta terbangun dalam kegelapan yang pengap dan dingin. Kepalanya pusing, tubuhnya terasa lemas, dan tangannya terikat di belakang. Saat matanya mulai menyesuaikan diri dengan cahaya temaram dari lampu minyak di sudut ruangan, ia melihat dirinya dikelilingi beberapa orang asing. Di depannya berdiri seorang dukun, berpakaian serba hitam, dengan wajah penuh rajah dan mata yang tajam seperti ular. Di samping dukun itu, sepasang suami istri paruh baya, bergaya ningrat, mengenakan kain batik mahal dan perhiasan emas di leher dan tangan mereka. Wajah sang wanita dilukis tebal, namun menyimpan kesan angkuh dan kejam. Di belakang mereka berdiri seorang sopir, tubuh kekar dan mata kosong. Dialah yang menyeret tubuh Cinta ke sana. Cinta mencoba berteriak, namun mulutnya disumpal kain. Ia menangis, tubuhnya gemetar. "Anak ini cocok," gumam sang dukun sambil mengelus dagunya. "Masih muda, darah bersih, tidak dicari siapa-siapa lagi." Wanita paruh baya itu, yang dipanggil Nyonya Ratna, berkata dengan angkuh, "Kalau tumbal ini berhasil, suami saya akan jadi pejabat tahun depan. Kekayaan kami akan berlipat." Tuan Arman, sang suami, hanya mengangguk dengan mata dingin, sambil berkata, "Kami sudah bayar mahal, jangan sampai gagal." Malam itu, Cinta disucikan dengan air kembang. Tubuhnya dilumuri darah ayam hitam, lalu dikapani dalam ritual mengerikan. Dukun itu membacakan mantra pesugihan, dan ketika lonceng terakhir berbunyi, ia menikam dada Cinta dengan pisau keramat. Tubuh Cinta dikubur hidup-hidup di pekarangan pila tua milik pasangan kaya itu, jauh di luar kota. Namun mereka tak tahu, Cinta tidak benar-benar mati. Amarahnya lebih kuat dari kematian. Arwahnya menolak pergi. Ia bangkit, terjebak dalam kapan. Wajahnya rusak dan membiru, matanya membara karena dendam. Ia menjadi pocong, gentayangan tanpa damai, hanya dengan satu tujuan, membalas dendam. Korban pertama adalah sang sopir. Ia sedang mencuci mobil di garasi pila saat mendengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Saat menoleh, ia melihat sesosok pocong berdiri, tegak di belakang mobil. Wajahnya hancur, matanya menatap tajam dan berteriak, "Makan ini, pengkhianat." Tiba-tiba, tubuh sang sopir melayang, tercekik oleh tali kapan yang menjulur dari tubuh pocong. Ia ditemukan pagi harinya dengan leher patah dan lidah terjulur. Matanya melotot ketakutan. Korban kedua, dukun. Dukun itu merasa ada salah sejak malam tumbal. Mantranya tidak berhasil. Ia mencoba menenangkan diri di gubuknya. Namun malam itu, ia didatangi Cinta. Pocong itu muncul dari tungku api, merangkak pelan-pelan. Darah menetes dari mata dan mulutnya, dan berkata, "Aku belum mati. Kau yang membunuhku kan?" Dukun itu menjerit, mencoba lari, tapi jantungnya meledak dalam dada, seperti dibakar dari dalam. Tubuhnya ditemukan gosong, walau tidak ada api yang menyala. Malam berikutnya, Nyonya Ratna, ia duduk di ruang makan, menyantap hidangan mewah. Saat itu, lampu tiba-tiba mati. Dari jendela, terlihat pocong berdiri di kebun. Nyonya Ratna berlari ke kamar, mengunci diri. Namun suara ketukan datang dari dalam lemari. Saat ia membukanya, pocong Cinta menerjang keluar, membelit tubuhnya dengan tali kapan, lalu melemparnya dari lantai 3. Tubuh Nyonya Ratna remuk, namun wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan luar biasa. Tuan Arman tak lama kemudian ditemukan tergantung di ruang kerjanya. Di dinding tertulis dengan darah, "Aku ditumbalkan. Sekarang giliranmu." Cinta telah menuntaskan dendamnya pada para penumbal. Setelah dendamnya kepada para penumbal tuntas, arwah Cinta belum juga tenang. Tubuhnya masih terikat kapan, wajahnya masih hancur,
dan matanya tetap menyala merah. Tapi di dalam dirinya ada kerinduan yang jauh lebih dalam daripada amarah. Kerinduan akan rumah, akan keluarga. Malam itu, Cinta dalam wujud pocong melompat-lompat menyusuri jalanan sunyi, kembali ke tempat yang dulu ia sebut rumah. Gerbang tinggi rumah keluarga Adrian berdiri seperti biasa, namun kini tampak lebih kusam. Taman tak terurus, lampu-lampu meredup. Rumah yang dulu megah kini terasa dingin dan hampa. Ia melompat pelan ke halaman, lalu menatap ke dalam jendela kamar lamanya. Adrian dan Melanie duduk bersama. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, mata mereka bengkak karena tangis. Di hadapan mereka tergeletak album foto tua, terbuka pada halaman yang menampilkan foto Cinta kecil yang sedang tersenyum, diapit oleh mereka berdua dalam pelukan. Mereka tak tahu bahwa sejak kematian Cinta diberitakan secara misterius, hidup mereka telah berubah. Mereka berhenti selingkuh. Melanie meninggalkan dunia sosialita. Adrian menutup semua urusan dengan wanita simpanannya. Hanya satu yang mereka pikirkan, yaitu bagaimana bisa mereka mengabaikan anak mereka sendiri hingga akhirnya kehilangan segalanya. "Mungkin ini hukuman buat kita," bisik Melanie lirih. "Aku terlalu sibuk. Aku gak pernah benar-benar dengarkan dia," balas Adrian. Tangisan mereka pecah bersama. Dari luar, pocong Cinta melihat semuanya. Untuk pertama kalinya, ia melihat orang tuanya menyesal, bukan karena harta mereka hancur, bukan karena nama mereka tercemar, tapi karena mereka sungguh kehilangan dia. Cinta melompat perlahan ke dalam rumah, masuk ke kamar lamanya, tanpa suara, tanpa wujud yang terlihat. Kamar itu masih dipenuhi barang-barangnya, boneka lusuh yang dulu ia peluk, buku-buku catatan harian, bahkan baju favoritnya masih tergantung di lemari. Malam itu, lampu kamar menyala sendiri. Radio tua yang sudah lama mati tiba-tiba memutar lagu pengantar tidur yang dulu selalu dinyanyikan Melanie saat Cinta kecil. Lilin di altar keluarga menyala perlahan. Adrian dan Melanie yang sedang tertidur di sofa ruang tengah terbangun karena suara tersebut. Mereka berdua mengikuti suara ke kamar Cinta, dan saat membuka pintu, mereka melihatnya. Cinta berdiri di sudut kamar, dalam kapan, wajahnya rusak, namun matanya mengalirkan air mata. Tak ada rasa takut, hanya kesedihan dan kerinduan. Cinta menatap mereka berdua, lalu perlahan membuka mulutnya. Dari balik kain kapan, terdengar suara lirih. "Aku cuma mau kita seperti dulu. Papa, Mama, jangan saling benci lagi." Melanie langsung menjerit dan memeluk Adrian. Tubuhnya gemetar, tapi Adrian berdiri tegar, menatap sosok anaknya. "Maafkan kami, Nak. Kami terlalu buta, terlalu sibuk dengan dunia kami sendiri. Kami rindu kamu. Kami janji, kami akan berubah." Senyuman kecil muncul di wajah rusak Cinta. Pocong itu perlahan memudar. Tubuhnya mulai berpendar dalam cahaya putih. Malam itu, Cinta pergi dengan damai. Arwahnya akhirnya tenang. Beberapa bulan kemudian, rumah keluarga Adrian berubah. Mereka meninggalkan dunia lama mereka dan memulai hidup baru. Adrian membuka yayasan untuk anak-anak jalanan. Melanie menjadi relawan di panti sosial. Dan di salah satu dinding rumah mereka tergantung foto Cinta dengan senyum hangatnya yang abadi. Dan setiap malam, lilin di altar selalu menyala sendiri, seolah menandakan bahwa Cinta masih menjaga mereka dari tempat yang lebih damai.